Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala kulli ni'matihil azimah wa alaihil jasimah haitsu anzala ilayna khayra kutubih wa arsala ilayna a'zama rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i dini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa atam taslim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa dan juga anugerah Allah Jalla wa'ala yang teramat sangat istimewa, bahwasannya pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul, bermuwajahah di tempat dan dalam acara yang teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atas berkat kerjasama daripada PTDI dengan seluruh sivitas akademikanya dan Masjid Al-Istiqamah yang menjadi fasilitator acara kita pada malam hari ini. Oleh karena itu saya sampaikan dari kerendahan hati penuh kecintaan, kebanggaan, jazakumullah sanal jaza, jazakumullah khairan katsira wa a'zamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum wa rafa'allahu syu'unakum fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga dengan berkah fadilah acara kita yang teramat sangat mulia pada malam hari ini, PTDI semoga tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan jam'iyatan salihatan muslihatan fid din wad dunya wal akhirah, dijadikan jam'iyatan nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kehadiran Rasul penutup Nabi terakhir, tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita, belahan nyawa kita tercinta, qudwah hasanah, uswah thayyibah kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram, tema daripada kajian kita pada malam hari ini adalah tentang Islamofobia. Islamofobia ini dari sisi etimologi adalah bahasa Inggris yang sudah diindonesiakan. Fobia artinya kebencian, fobia artinya ketakutan. Islamofobia artinya kebencian, ketakutan akan bangkitnya Islam. Nah, secara terminologi adalah semua tindakan, ucapan dan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kebencian, yang mencerminkan segala bentuk yaitu penolakan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk ke dalam kategori Islamofobia. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira Islamofobia bahaya apa tidak? Jawab yang keempat, Islamofobia bahaya apa tidak? Orang-orang Islamofobia kalau begitu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan mereka. Takbir. Saudara, selanjutnya kenapa Islamofobia ini begitu mudah dengan muncul? Sebetulnya berbicara Islamofobia itu sudah ada di zaman kita punya Nabi Rasul penutup Habibi dan Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saat itu bagaimana gegap gempitanya seluruh pemuka kabilah-kabilah Arab untuk menjegal dakwah Islamnya kita punya Nabi.
dengan sebutan-sebutan yang sangat-sangat mendiskreditkan kita punya Nabi, dengan panggilan-panggilan yang sangat menyudutkan kita punya Rasul, itu semua disampaikan tiada lain tidak bukan adalah yakni untuk menjegal risalah yang dibawa oleh kita punya Nabi. Saya ingin ingatkan kenapa sebab musabab daripada Islamofobia ini dari hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, takunu nubuwatu fatakun. Masa kepemimpinan politik di dunia ini awalnya adalah dipimpin oleh kita punya Nabi. Setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, lahirlah daulah Islamiyah Madinah. Nah, setelah Nabi wafat, saudara, masa kekhilafahan kepemimpinan kita punya Rasul dilanjutkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu taala anhum. Nah, setelah itu thumma yarfa'uha Allahu idza syaa yarfa'ha. Lantas Allah cabut, Allah angkat itu masa kekhilafahannya para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in min ladun saadatina Abi Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib wal Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu Nabi menegaskan thumma takunu mulkan addan. Dan setelah masa kepemimpinan para khulafa'ur rasyidin, muncullah daulah-daulah Islamiyah dalam bentuk mulkan addan, kerajaan-kerajaan yang menggigit. Dari mulai daulah Umayyah, daulah Abbasiyah sampai terakhir yaitu daulah Utsmaniyah yang dinyatakan tumbang pada tahun 1924, resmi tumbang, yaitu jatuh dan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani di Turki. Dan setelah itu, saudara, kata Nabi, thumma takunu mulkan jabbariyat. Dan setelah masa itu Nabi menyebutkan bakal muncul, saudara, penguasa-penguasa yang diktator, pemerintahan-pemerintahan yang zalim, yang anti-Islam, yang menolak kebijakan-kebijakan Islam, yang menzalimi siapapun yang akan menegakkan Islam. Itu adalah yang disebut dengan mulkun jabbariyut. Jadi saya ingin sampaikan dan tegaskan, sunnatullahnya hari ini adalah masa yang keempat, di mana yang disebut dengan mulkun jabbariyun setelah lebih daripada 8 abad lamanya dari timur hingga barat, selatan hingga utara, di bawah kolong langit ini dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Dan saat itu Yahudi dan antek-anteknya mereka bertukut lutut, tidak berdaya, sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Kira-kira sampai jelas, sampai situ jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi saudara, saat ini tengah berkuasa mulkun jabbariyut, dan mereka sangat takut sekali manakala kejayaan Islam itu muncul kembali, manakala kejayaan kaum muslimin itu muncul terjadi, saudara, sehingga mereka berupaya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala siang dan malam. Tidak peduli mereka harus keluarkan jutaan miliar dolar, saudara, untuk menjegal bagaimana kebangkitan dan kejayaan Islam itu tidak terjadi kembali. Itulah yang melatar belakangi adanya Islamofobia. Jadi Islamofobia adalah salah satu rekayasa politik global internasional yang mana di belakangnya, saudara, Yahudi dan antek-anteknya, kaum kafirin, murtadin, musyrikin dan munafikin yang gegap gempita mereka saling merapatkan barisan. PR utamanya adalah cegal kebangkitan Islam, halangi kejayaan kaum muslimin, dan habisi Islam sampai ke akar-akarnya, saudara. Subhanallah. Saya bertanya sebelum saya lanjutkan, mana kalau orang Yahudi dan antek-anteknya, kafirin, murtadin, musyrikin, munafikin, mereka tidak merasa lelah, tidak merasa lesu, tidak merasa berhenti, dan tidak kapok dan tidak bosan untuk menjegal kejayaan dan kebangkitan Islam. Saya bertanya kepada semua ikhwas sekalian, apa boleh kita berhenti melawan mereka? Boleh apa tidak? Apa boleh kita bosan melawan mereka? Apa tidak? Apa boleh kita kapok untuk menghadapi mereka? Apa tidak? Betul. Siap. Takbir. Saudara, maka manakala mereka tidak pernah bosan untuk menghantam dan menjegal kejayaan Islam tersebut, demi Allah,
kita tidak boleh merasa bosan dan berhenti dan rasa lelah dan capek untuk menghadapi mereka, saudara. Nggak ada urusan, saudara. Pikiran yang mesti kita kerahkan, tenaga yang mesti kita kerahkan, harta yang mesti keluarkan, bahkan nyawa yang tidak ada jualannya di toko manapun wajib untuk kita korbankan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin, saudara. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, di mana Allah berfirman, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Sadaqallahul azim. Wahai seluruh sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pembela-pembelanya Allah, ay ansara dinillah, atau yaitu pembelanya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di situ jelas apa jelas? Jadi Islamofobia adalah merupakan ketakutan yang luar biasa dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin akan bangkitnya dan jayanya Islam kembali, saudara. Sehingga mereka terus merapatkan barisan, menggulirkan dana miliaran dolar. Mereka teteskan, saudara, mereka gulirkan kepada negeri-negeri kaum muslimin, kepada aparatnya, kepada birokratnya, kepada pejabat-pejabatnya, sehingga tidak sedikit orang Islam, baik itu oknum ulamanya, pejabatnya, aparatnya, mereka dalam barisan, saudara, orang-orang yang betul-betul Islamofobis untuk menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, oleh karena itu saya serukan, maka mari kita rapatkan barisan, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama menjaga dan melawan Islamofobia ini, karena sebagai tugas kita orang-orang Islam dan kaum muslimin untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang keempat, saudara. Dan yang terakhir, masa kepemimpinan yang kelima, saudara, Nabi menegaskan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Lantas nanti di masa terakhir, saudara, walaupun berjuta bermiliar manusia menjegal kejayaan Islam itu, demi Allah pasti Allah akan munculkan kejayaan Islam kembali sebelum terjadi kiamat kubra. Itu adalah hadis riwayat Ahmad yang menegaskan bagaimana masa kepemimpinan kaum muslimin daripada zaman kita punya Nabi sampai zaman para khulafaur rasyidin, sampai zaman, saudara, kerajaan-kerajaan kesultanan Islam, sampai hari ini yang kita setengah hadapi adalah mulkun jabbariyun, penguasa yang diktator, penguasa yang anti-Islam. Sehingga jangan kaget dari timur, barat, selatan, utara, di bawah kolong langit ini, termasuk di negeri kaum muslimin terbesar di Indonesia, saudara, banyak kebijakan-kebijakan daripada oknum aparat pejabat yang tidak pro-Islam. Kenapa? Karena sekarang hari ini kita sedang berada di dalam periode mulkun jabbariyun. Tetapi jangan kecil hati, jangan bosan untuk berjuang, karena Nabi bersabda dan berjanji setelah itu pasti Islam akan bangkit kembali dan jaya pada akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, berbicara Islamofobia, ada dua surat khusus dengan dua ayat di dalamnya, yang kedua-duanya intinya sama dengan redaksional ayat yang mirip. Yang pertama adalah surat As-Saff ayat yang ke-8. Yang kedua adalah surah At-Taubah ayat yang ke-32. Kedua surat kedua ayat di dalam kedua surat ini diawali dengan yuriduna. Mereka, orang-orang kafir ini, berkeinginan. Di dalam As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna liyutfi'u nurallah. Dalam As-Saff ayat yang ke-8 ayyutfi'u. Di dalam At-Taubah ayat yang ke-32 liyutfi'u nurallah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berkeinginan, nih orang-orang kafir ini,
ayyutfi'u, untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah. Itu di dalam surat As-Saff ayat yang ke-8. Adapun di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna liyutfi'u, mereka teramat sangat menginginkan untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah. Baik saudara, yuridun di dalam ilmu gramatika bahasa Arab ini pakai fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang dipakai untuk hari ini, saat ini, dan juga yang akan datang. Nah, manakala ada satu ayat, ada satu kalimat seperti ini yang dipakai fi'il mudhari, di dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu liddalalati 'ala dawam wal istimrar. Artinya untuk menunjukkan kontinuitas, untuk menunjukkan terus-menerus. Artinya upaya dan rekayasa kaum kafirin, murtadin, musyrikin dan antek-anteknya itu akan kontinu, itu akan terus-menerus, itu tidak akan berhenti saudara, itu akan terus berjalan, mau dari dulu hingga sampai detik ini, sampai juga yang akan datang, sampai Allah memunculkan kembali kejayaan Islam di atas muka bumi ini. Artinya ayat ini mengingatkan kepada kita saudara, bagi umat Islam, hati-hati untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi. Kalau hari ini saudara, dulu di Indonesia namanya adalah jaringan Islam liberal atau JIL. Saudara, kesininya lagi ada lagi dengan kemasan yang baru dan terus dengan tokoh-tokoh yang baru. Intinya adalah semuanya juga adalah Islamofobia. Bahkan saudara, hati-hati, hati-hati. Bukan hanya hari ini saja, setelah 17 Agustus 1945, bahkan di masa penjajahan saudara, dari mulai datangnya Spanyol, Inggris, sampai Belanda, sampai Jepang saudara, siapa di garda terdepan daripada Islamofobia ini adalah orang-orang orientalis. Siapa? Orientalis. Apa itu orang orientalis? Orient itu timur. Orientalis ini adalah orang-orang yang disuruh untuk mempelajari budaya ketimuran, dari mulai bahasanya, kulturnya, budayanya saudara, sampai ke agamanya. Disebutlah orientalis. Mereka bedah saudara kekuasaan apa, bagaimana masyarakat kultur orang-orang timur, dan terkhusus teristimewanya adalah agama orang-orang timur. Tiada lain adalah agama orang-orang timur ini, kebanyakan yaitu agamanya adalah agama Islam. Maka mereka pelajari Islam, mereka hafal Quran, mereka hafalkan ribuan hadis, mereka hafalkan as-sirah an-nabawiyah, tapi mereka menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan saudara ajaran syariat agama Allah, bukan untuk menguasai, untuk mempelajari, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi justru untuk membunuh Islam. Saya bertanya, kalau begitu orientalis bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Orientalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Saya kasih contoh saudara. Saya kasih contoh. Begitupun saudara Turki Utsmani. Turki Utsmani tumbangnya saudara bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi dengan dimasukkannya orientalis yang bernama Mustafa Kemal. Sebelum dikasih gelar Atatürk, dia disekolahkan militer sudah dari mulai pangkat terendah sampai ke 3 jenderal. Ketika sudah saudara sampai ke jenderal, dia saudara bikin kudeta, dia siapkan pasukannya, baru dia angkat dirinya sebagai bapak Turki. Dan ketika itu lahirlah kebijakan-kebijakan yang anti-Islam saat itu saudara. Mereka haramkan jilbab saudara, mereka haramkan atribut Islam, sampai
Mereka saudara angkat saudara Kemal Mustafa Kemal Atatürk ini apa? Mereka ngangkat fanatisme ras kesukuan orang-orang Turki. Mereka katakan Kemal Atatürk, hei Turki ini adalah negeri yang besar, ras yang hebat, ras yang kuat. Maka Turki tidak boleh dijajah oleh orang Arab. Maka Turki harus menjadi orang Turki yang kuat, tidak boleh dijajah oleh orang Arab, saudara. Sehingga saat itu mereka katakan, kalau kalian menjadi muslim dan muslimah, jadilah orang Islam yang tidak mau dijajah dengan orang-orang Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Begitu mereka katakan, saudara. Sehingga kalau kalian mau misal sholat, laksanakan sholat, tapi buang saudara atribut sholatnya yang ke Arab-Araban. Perempuan, kalian menjadi muslimah, jadilah muslimah yang sejati. Buang jilbabnya, karena jilbab itu adalah tradisi padang pasir, karena jilbab itu adalah budaya Arab yang tidak boleh kita pakai karena kita Turki orang besar, saudara. Saya bertanya, di Indonesia yang ngomong begitu ada apa banyak? Jawab yang komak, ada apa banyak? Ada apa banyak? Itulah berarti antek-antek kaum orientalis. Sekali lagi, orientalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka. Takbir. Sampai-sampai saudara atribut-atribut Islam dari mulai gamis, imamah, apa semuanya semua dilarang. Sampai ulama-ulama ada yang digantung pinggir-pinggir kota, pinggir-pinggir jalan gara-gara mereka tidak mau melepas imamahnya, saudara. Gara-gara mereka tidak mau melepas saudara atribut saudara keulamaan mereka. Sampai di tiang-tiang gantungan saudara digantung ulama-ulama, baik itu muda ataupun tua, saudara. Perempuan-perempuan saudara digantung karena mereka pakai jilbab. Dan akhirnya saudara, Turki Utsmani resmi tumbang pada tahun 1924. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitupun hari ini berbicara Islamofobia di Indonesia, saudara. Oh, jangan kaget kalau mengatakan seperti di Turki, saudara. Seperti di Turki apa? Sampai-sampai siapa Mustafa Kemal Atatürk berteriak, kita ini Turki bangsa yang hebat, ras yang kuat, jangan mau dijajah oleh orang Arab. Silakan laksanakan sholatnya, kumandangkan azannya, tapi sholat jangan pakai bahasa Arab, tapi azan jangan pakai bahasa Arab. Akhirnya azan diganti pakai bahasa Turki dan bacaan sholat pakai bahasa Turki. Allah, hati-hati. Dan begitu pun di Indonesia, saudara. Mereka teriak-teriak Islam itu adalah agama impor. Oh, udah ada impor, ada ekspor agama. Islam itu adalah agama pendatang. Disebutlah agama impor, disebut agama pendatang. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Islam itu milik siapa? Jawab yang kompak. Islam itu milik siapa? Milik siapa? Ini langit bumi milik siapa? Milik siapa? Jadi Islam itu agama pendatang apa pribumi? Islam ada di Eropa, Islam ada di Amerika, Islam ada di Australia, Islam ada di Asia. Asia, Eropa, Amerika dan benua-benua semua di bawah kolong langit ini milik siapa? Udang kenceng nih jawabannya, milik siapa? Islam milik siapa? Berarti itu karena ini dunia milik Allah, berarti Islam juga milik Allah. Berarti Islam itu pribumi apa pendatang? Pribumi apa pendatang? Berarti agama yang bukan datang dari Allah, berarti itu adalah agama pendatang. Agama saudara yang bukan milik Allah, yang bukan turun kitab sucinya langsung dari Allah, yang masih lurus dan yang tidak menyimpang, berarti saudara agama yang menyimpang dari agama Allah itu sejatinya adalah agama pendatang. Betul. Sekali lagi, Islam agama pendatang apa pribumi? Kenapa? Karena Islam milik siapa? Langit dan bumi milik siapa? Berarti Islam agama pribumi apa pendatang? Yakin? Berarti yang mengatakan Islam agama pendatang pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Biarkan apa lawan? Betul. Takbir. Masya Allah. Terus lagi,
Kita ini orang Indonesia, kita ini orang Nusantara, maka jadilah Islam yang bernusantara, buang Arabnya, ambil Islamnya. Masya Allah. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Nanti di alam kubur pakai bahasa apa? Nanti di surga pakai bahasa apa? Bahasa apa? Berarti apa boleh Quran saudara tidak pakai bahasa Arab, boleh apa tidak? Tidak. Sholat tidak pakai bahasa Arab, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Islam itu milik Arab atau milik Allah? Milik Arab atau milik Allah? Saya bertanya, Islam untuk orang Arab, untuk semua? Islam untuk orang Arab, untuk semua? Betul? Yakin? Berarti jilbab itu tradisi padang pasir apa ajaran agama? Jilbab itu tradisi padang pasir apa ajaran agama? Budaya apa agama? Budaya apa agama? Sumbernya tradisi apa ayat suci? Tradisi apa ayat suci? Betul. Berarti kalau perempuan Nusantara sudah pakai jilbab, dijajah Arab apa tidak? Jawab yang kompak, dijajah Arab apa tidak? Syariat agama Allah yang Allah turunkan kepada Islam, saudara, bukan produk Arab, bukan produk tradisi, bukan produk saudara orang Arab, sehingga manusia manapun di bawah kolongan ini yang mengamalkan Islam justru tidak dijajah oleh Arab, justru menghargai dirinya dan anak bangsa serta tradisi dan budayanya. Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas apa jelas? Maka Islamofobia ini harus kita bahas tuntas. Belum lagi saudara, yang paling hebat saudara, Islamofobia ini mencetak dari dulu sampai sekarang, membuat istilah-istilah yang mengkotak-kotakkan umat Islam. Ada Islam moderat lah, ada Islam aliran keras lah, ada Islam radikal, ada Islam radikul, ada Islam ekstremis, ada Islam fundamentalis. Saya ingin ingatkan bahwa istilah-istilah ini adalah produk Islamofobis yang dirintis oleh kaum orientalis. Seperti Imam Bonjol sama orang Belanda kan disebut radikal. Betul betul. Seperti Pangeran Diponegoro sama orang Belanda kan disebut radikal. Siapapun yang memberontak kepada penjajah disebut radikal. Siapapun saudara yang anti kebijakan zalim disebut radikal. Jadi sebetulnya sejatinya radikal itu bagus apa tidak? Jawab yang kompak. Sejatinya kalau kita melawan kezaliman bagus apa bagus? Melawan penjajahan bagus apa bagus? Bagus apa bagus? Nah, jadi radikal ini dibuat sedemikian rupa saudara untuk mendiskreditkan para mujahidin. Dikasih stempel, dikasih stigma. Awas, anti kebijakan pemerintah berarti radikal. Awas, anti kebijakan pemerintah adalah radikal, aliran keras. Awas, apalagi ini masjid bersejarah. PTD ini adalah PTD yayasan yang sangat bersejarah. Di sini lahir para pejuang-pejuang yang tidak pernah gentar barang satu tapak tenggal tanah pun untuk melawan kezaliman, walaupun darah dan nyawa mereka yang dikorbankan saudara. Sehingga bagi para pelanjut PTD ini harus ada di garda terdepan saudara, untuk membela bangsa dan negara Islam dan kaum muslimin. Betul? Betul. Tapi aneh bin ajaib saudara, anehnya dulu yang melawan penjajah alumni mana kira-kira? Alumni diskotik saudara apa pesantren? Ya biang kompak lo jujur lo. Sebetulnya dulu yang melawan penjajah itu alumni diskotik apa saudara alumni pesantren? Alumni diskotik apa alumni pesantren? Aktivis tempat hiburan apa pengajian? Aktivis tempat hiburan apa pengajian? Kayak nggak kompak jawabnya. Dari dulu sampai sekarang yang melawan penjajah itu aktivis tempat hiburan apa pengajian? Alumni diskotik apa pesantren? Alumni diskotik apa pesantren?
Nah kira-kira berarti sebetulnya Indonesia ini butuh nggak ke masjid? Butuh apa tidak? Butuh ke pesantren apa tidak? Nah, kalau besok-besok atau lusa dunia timur saudara, yang representasinya Cina dengan Soviet, dengan sistem politiknya saudara, komunis dengan sosialis, datang ke Indonesia untuk menganeksasi, untuk mencaplok, untuk menjajah, untuk mengambil alih pemerintahan di negeri ini. Saya bertanya, kira-kira nanti yang ada di garda terdepan kira-kira aktivis diskotik apa pengajian? Yang muncul kira-kira aktivis hiburan apa pengajian? Alumni diskotik apa pesantren? Betul. Jadi harusnya pemerintah ini menghargai ulama, betul betul. Menghargai pengajian, betul betul. Menghargai pesantren, betul betul. Masya Allah. Jadi kalau dari sekarang saudara, oknum-oknum aparat dengan pejabat sudah ada di garda terdepan untuk anti masjid, anti majelis, anti ulama, anti santri, mendiskreditkan santri. Kalau giliran saudara, kalau giliran kiainya yang bikin salah, santrinya saudara yang khilaf, kiainya yang keliru, ormas Islamnya saudara, terus lagi lembaga kemanusiaan yang di dalamnya banyak aktivis Islam, udah audit, digede-gede, dikejar-kejar saudara, giliran ada celah, mereka kriminalisasi dan tidak ampun saudara, dimasukkan ke bui. Betul betul. Betul betul. Giliran partai-partai yang jadi sarang koruptor saudara, partai-partai yang sarang koruptor, aktivis-aktivis politik di kubu-kubu mereka makan duit rakyat sampai triliunan, di penjara apa tidak? Kalau Gombak di penjara apa tidak? Sepertinya adil apa zalim? Adil apa zalim? Biarkan apa lawan? Takbir. Masya Allah. Nah oleh karena itu saudara, ini ayat mengingatkan, surat As-Saff ayat yang ke-8. Terus surat lagi apa tadi itu? At-Taubah ayat yang ke-32. Yuridun, mereka terus berkeinginan, berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Ada sebuah penafsiran dari tafsir Al-Qurtubi yang luar biasa saudara. Nur Allah, cahaya Allah ini di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan beberapa saudara, kurang lebih ada 5. Yang pertama, nur Allah yakni huwal Quran. Yakni huwal Quran. Sekarang saya bertanya, orang-orang yang teriak di negeri terbesar Indonesia bahwa beberapa ayat, beberapa surat harus dihilangkan dari Al-Quran, ada apa tidak? Ada. Jawab yang keempat, ada apa tidak? Tapi itu masuk Islamofobia apa bukan? Islamofobia apa bukan? Mereka teriak-teriak saudara. Ada mereka teriak beberapa ayat tentang jihad, beberapa ayat tentang jihad sudah harus dihilangkan, surat-surat harus dihilangkan saudara, harus direvisi. Masya Allah. Saya bertanya, ayat dengan surat di dalam kitab suci Al-Quran firman siapa? Firman siapa? Apa boleh kita merevisi ayat Al-Quran? Apa boleh kita merubah saudara Al-Quran? Boleh apa tidak? Itulah saudara kelompok-kelompok Islamofobis saudara, karena ketakutan mereka berupaya untuk menjaga kejayaan Islam, sampai-sampai saudara nur Allah, cahaya Allah, seperti apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, salah satunya nur Allah adalah Al-Quran. Bahkan di Amerika, di Eropa tidak sedikit saudara mereka yang berani-berani membakar kitab suci Al-Quran, mendiskreditkan Al-Quran. Bahkan di Indonesia saudara banyak buku-buku orang liberal yang terang-benderang mengatakan saudara bahwa mukjizat para rasul itu adalah saudara isapan jempol, itu adalah dongeng belaka, seperti dongeng Saras 008 saudara. Insyaallah saya bertanya, mereka ini Islamofobis ini bahaya apa tidak? Lalu yang keempat, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Saya lagi, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Takbir. Al-Quran. Yang kedua saudara, yang kedua, nur Allah yakni huwal Islam. Cahaya Allah artinya adalah Islam. Berbicara Islam berarti seluruh tatanan yang ada di dalam Islam, seluruh syariat yang ada di dalam Islam, baik itu urusan akidah,
baik itu urusan ibadah, baik itu urusan syariah, baik itu urusan muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh sedikit pun saudara dilecehkan. Nah, kenapa? Karena semua itu adalah syairullah, karena semua itu adalah syiar-syiar Allah yang Allah jelas nyatakan dengan lugas dan tegas, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah orang yang mengagungkan syiar Allah melainkan akan keluar dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi sekali lagi, apapun simbol-simbol Islam, syiar itu apa? Syiar itu kalau dalam etimologi arti lugatannya, syiar itu syiar ya'nil alamah. Syiar itu alamat, syiar itu tanda, syiar itu simbol. Masjid itu adalah syiar Allah. Syiar itu ada berbagai macam. Sudah ada yang disebut syiar zamani, syiar yang berkaitan dengan waktu. Waktu ini ada yang berkaitan dengan hari. Waktu ini ada yang kaitan dengan bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang teramat sangat diagungkan oleh Allah. Itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ramadan adalah syiarnya Allah. Ada yang disebut dengan syiar makani. Syiar, simbol, tanda kemuliaan Islam dari tempat seperti majlis, seperti masjid, seperti apa lagi itu? Makkah, Madinah. Terus lagi apa tuh? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi, Ka'bah Al-Musharrafah. Haram satu pun kita biarkan orang saudara untuk melecehkan semua syiar-syiar Allah. Betul? Nah, Islamophobia, mereka akan berusaha untuk meruntuhkan saudara syiar-syiar Islam tersebut, wibawa-wibawa Islam tersebut saudara. Manakala kita lengah, manakala kita biarkan saudara mereka, maka mereka tidak akan punya saudara, tidak akan punya cegahan dari kita, akan lebih leluasa untuk merendahkan simbol-simbol Islam tersebut. Jelas apa jelas? Dan yang ketiga saudara, al-hujaj, hujjah-hujjah ad-dalail. Artinya kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan nur Allah tersebut dalil-dalil agama yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan akidah. Semua dalil-dalil itu adalah bukti kewibawaan dan kemuliaan agama Islam yang wajib diagungkan oleh seluruh umat Islam. Seperti contoh-contoh tadi yang seperti dalam isi sambutan, al-kafirun diganti sama non-muslim. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Ada yang kepancing boleh katanya itu. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Tidak, dengan alasan karena kalau kita menyampaikan kafir kepada orang di luar Islam itu menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya. Ini orang bahlul kayak begitu, orang bodoh kayak begitu, orang tolol kayak begitu. Kenapa saya katakan bodoh? Mau tahu? Mau tahu apa tidak? Saya katakan, kita lihat saudara dari etimologi bahasa, dari arti logotan. Aslama yuslimu itu berserah diri. Berserah diri artinya tidak membangkang. Muslim adalah bukan pembangkang, orang yang berserah diri secara totalitas kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih non muslim berarti orang yang tidak mau berserah diri. Orang yang tidak mau berserah diri berarti pembangkang. Ini dengerin. Nah, jadi orang yang mengatakan non muslim lebih santun daripada kafir, biar paham itu lebih bodoh daripada bodoh, saudara. Aslama yuslimu itu berserah diri. Berserah diri berarti tidak membangkang. Disebut muslim adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan ketentuan Allah. Nah sekarang kalau dibilang non muslim
berarti orang yang tidak mau berserah diri. Alias apa tuh? Alias apa tuh? Kurang kompak. Alias apa tuh? Pembangkang. Kata-kata pembangkang kira-kira kasar apa kasar? Kasar. Ya kompak, kasar apa halus? Nah, sekarang kafir. Kafir itu dari suku kata kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru itu ae hajaba yahjubu. Hajaba yahjubu itu ae sataro yasturu. Hajaba yahjubu sataro yasturu. Kafaro yakfuru artinya menutupi. Disebut kafir adalah orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Saya bertanya, halus apa kasar? Halus. Halus apa kasar? Jadi halus yang mana, saudara? Kafirun apa non-muslim? Halus yang mana, saudara? Siapa ngomong non-muslim? Lu saking semangatnya non-muslim. Santun mana kira-kira, kafir apa non-muslim? Halus mana kira-kira, kafir apa non-muslim? Kafir apa non-muslim? Jadi yang mengatakan non-muslim lebih halus daripada kafir, pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Bahlulnya minta ampun, saudara. Oh Allah, sekali lagi saya ulang ini. Aslama yuslimu, berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri, berserah diri kepada ketetapan Allah, maka jadi disebut muslim. Kalau non muslim berarti orang yang tidak mau berserah diri. Tidak mau berserah diri berarti alias pembangkang. Pembangkang badung apa tidak? Keras kepala apa tidak? Keras kepala apa tidak? Berarti kalau kita mengatakan orang di luar Islam non muslim berarti kau pembangkang, kau keras kepala, kau pemberontak. Betul betul. Kasar apa tidak? Kasar apa tidak? Sekarang dibandingkan dengan kata-kata kafir. Kafir itu kafaro yakfuru, maknanya artinya hajaba yahjubu. Dalam arti sinonim kata Arabnya lagi sataro yasturu. Hajaba yasturu, sataro saturu, yasturu itu adalah menutup. Menutup apa? Menutup hati. Berarti al-kafirun adalah orang-orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah. Kita mengatakan sama orang Kristen, kau kafir. Artinya kau masih tertutup hatimu dari cahaya Allah. Kita mengatakan kepada Hindu Buddha, saudara, kafir, kau masih tertutup hatimu dari cahaya Allah. Beda dengan orang Kristen mengatakan kepada kita bahwa kau adalah gembala yang tersesat kepada kita, saudara. Kasar apa tidak? Kasar apa tidak? Kata-kata kafir halus apa kasar? Ya yang kompak, halus apa kasar? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang masih tertutup hatinya dari cahaya Allah sehingga tidak mau masuk Islam, masih Kristen lah, masih Yahudi lah, masih Hindu lah, masih Buddha lah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Luar biasa, saudara. Saya bertanya, itu ayat indah apa tidak? Iya. Yang kompak, itu ayat toleran apa tidak? Itu ayat saudara santun apa tidak? Itu ayat sopan apa tidak? Itu ayat-ayat radikal apa tidak? Yakin? Takbir. Ya Allah, kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Nah makanya saudara, salah satu cara untuk melawan Islamofobia adalah salah satunya dalami syariat agama Allah. Dalami, jiwai syariat agama Allah. Dalami kitab suci Al-Quran, dalami as-sunnah, dalami aqwalul ulama salafan wa khalafan, sehingga kita betul-betul faham apa itu Islam, apa tujuan Islam, apa itu sumber Islam, apa itu tujuan Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Termasuk syariat agama Islam, sehingga saudara, umat Islam tidak akan mudah saudara jadi korban Islamofobia. Jelas apa jelas?